Mentari senja perlahan menghilang di balik pepohonan rindang, mewarnai langit barat dengan gradasi jingga dan ungu. Di sebuah mobil kijang tua, duduklah 4 sekawan. Rina, seorang mahasiswa arkeologi yang selalu bersemangat. Arya, seorang fotografer yang pendiam namun observatif. Bimo, si humoris yang selalu mencairkan suasana. Dan Sinta, seorang penulis novel misteri yang selalu mencari inspirasi di tempat-tempat tak biasa. Mereka sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta dan mau tak mau harus melewati jalur legendaris Alas Roban. Gue jadi merinding duluan nih dengar cerita-cerita tentang Alas Roban. Celetuk Bimo memecah keheningan yang mulai terasa aneh. Ia melirik ke kiri dan kanan, seolah ada mata yang mengawasi dari kegelapan hutan. Rina tertawa kecil. "Ah, kamu ini Bimo. Itu kan cuma mitos. Cerita zaman dulu biar orang nggak sembarangan lewat hutan malam-malam." "Mitos sih mitos, Rin. Tapi katanya banyak kejadian aneh di sini. Mobil mogok tanpa sebab, suara-suara aneh, bahkan penampakan," timpal Sinta. Matanya berbinar-binar penuh rasa ingin tahu. "Justru ini bisa jadi bahan novelku selanjutnya." Arya, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya bersuara pelan. "Yang penting, kita hati-hati saja. Jangan ngebut, dan kalau ada apa-apa, jangan panik." Sopir kijang, Pak Jono, seorang pria parubaya yang sudah malang melintang di jalur Pantura, hanya tersenyum tipis. "Tenang saja anak-anak, saya sudah sering lewat sini. Yang penting, kita sopan sama penghuni sini." Memasuki kawasan Alas Roban, suasana langsung berubah drastis. Pepohonan di kiri dan kanan jalan tumbuh lebat, membentuk lorong gelap yang mencekam. Lampu mobil tua mereka terasa kurang terang, menembus pekatnya malam. Udara terasa lebih dingin dan lembab. Suara jangkrik dan serangga malam terdengar lebih intens, bercampur dengan desauan angin yang aneh, seolah ada bisikan-bisikan tak jelas. "Wah, suasananya memang beda ya," gumam Rina. Nada bicaranya sedikit berubah. Tiba-tiba, radio mobil yang tadinya memutar lagu pop lawas mengeluarkan suara statis yang memekakan telinga. Pak Jono mencoba mematikannya, namun suara bising itu tetap ada. "Aneh ini," katanya sambil mengutak-atik tombol radio. "Biasanya nggak begini." Tak lama kemudian, suara statis itu hilang, berganti dengan suara gamelan Jawa yang sayup-sayup. Alunan musik tradisional itu terdengar melankolis dan sedikit menakutkan di tengah hutan gelap. "Itu suara dari mana?" tanya Bimo dengan nada khawatir. "Nggak tahu," jawab Pak Jono, mengerutkan kening. "Kayaknya bukan dari radio." Arya yang sejak tadi merekam suasana dengan kameranya tiba-tiba menunjuk ke arah kaca spion. "Lihat itu!" Mereka semua menoleh. Di kaca spion terlihat samar-samar sosok bayangan putih melayang di antara pepohonan. Sosok itu bergerak perlahan, seolah mengawasi mobil mereka. "Ya Tuhan!" lirih Sinta, matanya membulat. Bimo menelan ludah. Itu beneran." Pak Jono mempercepat laju mobil, berusaha menjauhi bayangan itu. Namun, di kaca spion, bayangan itu seolah terus mengikuti mereka. Setelah beberapa saat melaju dalam ketegangan, mereka melihat sebuah warung sederhana di pinggir jalan. Cahaya lampu remang-remang terpancar dari dalam, menimbulkan sedikit kelegaan di hati mereka. Spanduk usang bertuliskan, "Pecel lele Alas Roban," terlihat jelas di depan warung. "Kita berhenti sebentar ya," usul Pak Jono dengan nada sedikit lega. "Biar saya cek mesin juga. Kayaknya tadi agak aneh bunyinya." Mereka setuju. Rasa tegang dan takut membuat perut mereka terasa lapar. Mobil berhenti di depan warung. Seorang wanita parubaya dengan wajah ramah menyambut mereka. "Mari-mari, silakan masuk," katanya dengan senyum lembut. Warung itu tampak sederhana namun bersih. Beberapa meja dan kursi kayu tertata rapi.
Aroma pecel lele yang gurih langsung menyeruak, membuat perut mereka semakin keroncongan. "Wah, rezeki nomplok nih," ujar Bimo berusaha mencairkan suasana. "Kayaknya enak nih pecel lelenya." Mereka memesan beberapa porsi pecel lele dan teh hangat. Selagi menunggu pesanan datang, Arya memperhatikan sekeliling warung. Tidak ada pelanggan lain selain mereka. Suasana terasa sepi, hanya terdengar suara gesekan dedaunan tertiup angin. "Ibu sudah lama jualan di sini?" tanya Rina membuka percakapan. Wanita itu tersenyum. "Sudah lama sekali, Nak. Sejak Alas Roban masih sepi." "Apa ibu sering melihat hal-hal aneh di sini?" tanya Sinta dengan nada penasaran. Senyum wanita itu sedikit memudar. "Macam-macam, Nak. Yang penting kita tidak mengganggu." Pesanan mereka datang. Pecel lele dengan sambal yang menggoda selera tampak begitu nikmat. Mereka makan dengan lahap, seolah melupakan sejenak kejadian aneh yang baru saja mereka alami. "Sambalnya enak banget, Bu," puji Bimo sambil berkeringat karena pedas. "Terima kasih, Nak," jawab wanita itu senang. Saat mereka selesai makan dan hendak membayar, Pak Jono sedikit terkejut. "Loh, kok nggak ada bonnya, Bu?" "Sudah, tidak usah dipikirkan, Pak. Anggap saja sebagai sedekah malam ini," jawab wanita itu dengan senyum misterius. Mereka merasa sedikit aneh, namun tidak ingin memperpanjang. Setelah berpamitan dan mengucapkan terima kasih, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Belum jauh mereka meninggalkan warung, mobil mereka tiba-tiba terasa berat. Laju mobil melambat meskipun pedal gas sudah diinjak dalam-dalam. "Kenapa ini, Pak?" tanya Arya khawatir. Pak Jono mencoba mengutak-atik persneling, namun mobil tetap berjalan lambat. "Nggak tahu ini, tadi di warung kayaknya nggak ada masalah." Tiba-tiba dari arah hutan terdengar suara tawa perempuan yang melengking tinggi. Suara itu terdengar sangat dekat dan menakutkan. Bulu kuduk mereka kembali berdiri. "Suara apa itu?" tanya Maya dengan suara bergetar. Tak lama kemudian, mereka melihat sekelebat bayangan hitam besar melintas di depan mobil. Pak Jono refleks membanting setir, membuat mobil oleng hampir keluar jalur. "Hampir saja," seru Rina panik. Mobil akhirnya berhasil dikendalikan, namun kini mereka melihat beberapa kerikil dan ranting pohon berserakan di jalan, seolah ada yang sengaja menghalangi mereka. "Ini nggak beres," kata Pak Jono dengan wajah tegang. "Kita harus cepat keluar dari Alas Roban." Ia kembali memacu mobil sekuat tenaga, namun gangguan terus berdatangan. Mereka mendengar suara-suara aneh di sekitar mobil, seperti ada yang mengetuk-ngetuk badan mobil atau menggaruk-garuk atap. Sesekali, mereka melihat bayangan-bayangan aneh di pinggir jalan yang seolah sedang mengawasi mereka. Bimo, yang tadinya berusaha melucu, kini hanya bisa diam dan berdoa dalam hati. Sinta mencengkeram erat tangan Arya, wajahnya pucat pasi. Rina mencoba tetap tenang, namun raut wajahnya menunjukkan ketakutan yang sama. Puncaknya terjadi ketika mereka melewati sebuah tikungan tajam. Tiba-tiba, lampu mobil mereka mati total. Kegelapan malam Alas Roban langsung menelan mereka. "Loh, kok mati?" seru Pak Jono panik. Dalam kegelapan total, mereka mendengar suara langkah kaki di luar mobil. Suara itu terdengar mengelilingi mobil mereka. Semakin lama, semakin dekat. Mereka bisa merasakan hawa dingin yang menusuk menembus kaca mobil. Ada sesuatu di luar," bisik Arya dengan suara tercekat. Tiba-tiba, terdengar suara benturan keras di atap mobil. Disusul suara cekikan yang mengerikan tepat di dekat jendela Rina. Rina menjerit ketakutan dan memeluk erat Bimo. "Kita harus keluar dari sini," teriak Bimo mencoba memberanikan diri. Pak Jono mencoba menyalakan mesin, namun mobil tidak merespon. Mereka terjebak dalam kegelapan.
dikelilingi oleh suara-suara mengerikan. Dalam keputusasaan, Sinta teringat sesuatu. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah tasbih kecil yang selalu ia bawa. Dengan tangan gemetar, ia mulai membaca doa-doa lirih. Anehnya, saat Sinta mulai berdoa, suara-suara aneh di luar mobil perlahan mereda. Suara langkah kaki menjauh dan hawa dingin berangsur menghilang. Setelah beberapa saat, tiba-tiba lampu mobil berkedip-kedip dan akhirnya menyala kembali. Mereka saling pandang dengan wajah lega bercampur heran. "Alhamdulillah," ucap Pak Jono lirih. "Sepertinya kita diberi kesempatan lagi." Tanpa membuang waktu, Pak Jono segera menyalakan mesin dan memacu mobil secepat mungkin. Mereka terus melaju tanpa menoleh ke belakang, hingga akhirnya mereka melihat cahaya lampu dari kejauhan, menandakan bahwa mereka sudah hampir keluar dari alas roban. Ketika mereka sudah benar-benar keluar dari kawasan hutan yang menakutkan itu, mereka berhenti di sebuah rest area untuk menenangkan diri. Wajah mereka masih terlihat pucat dan tegang. "Gila, gue nggak nyangka bakal sehoror ini," ujar Bimo sambil mengusap keringat di dahinya. "Itu benar-benar pengalaman yang nggak akan pernah gue lupakan," timpal Sinta memeluk erat tasbihnya. Arya, yang sejak tadi lebih banyak diam, akhirnya berkata, "Mungkin kita memang tidak sopan saat melewati rumah mereka." Rina mengangguk setuju. "Dan mungkin juga doa Sinta tadi yang menyelamatkan kita." Pak Jono menarik napas dalam-dalam. "Mulai sekarang, kalau lewat alas roban malam-malam, kita harus lebih banyak berdoa dan permisi." Mereka terdiam sejenak, merenungkan pengalaman mengerikan yang baru saja mereka alami. Meskipun begitu, bagi Sinta, pengalaman ini justru menjadi inspirasi yang tak ternilai harganya untuk novel misterinya yang akan datang. Malam di alas roban telah memberikan mereka pelajaran berharga tentang mitos, kearifan lokal, dan kekuatan doa di tengah kegelapan. Dan warung pecel lele di tengah hutan itu akan selalu menjadi misteri yang tak terlupakan.